Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Agnesa Fabirono dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Di video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar Microsoft Excel yang berkaitan dengan kegiatan Karang Taruna, lebih tepatnya Karang Taruna Elang di Desa Karangpring, Kecamatan Sukorambi, Jember. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita simak video selengkapnya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai dasar-dasar Microsoft Excel ya, terutama untuk kegiatan pelaporan keuangan pada Karang Taruna atau organisasi ya. Nah, di sini sebelum kita mulai pada pembahasan utama kita, pertama-tama saya ingin memperkenalkan dulu tentang Microsoft Excel. Nah, jadi Microsoft Excel ini terdiri dari sel-sel ya, jadi banyak sel. Nah, dalam tampilan awal biasanya itu ada yang namanya tab, yaitu ada file, ada home, ada insert, ada back layout, kemudian ada formula, data, review, dan view. Nah, di setiap tab ini mempunyai perintah-perintah yang berguna untuk memberikan input ya kepada worksheet atau lembar kerja yang sedang kita kerjakan. Nah, di sini ada sheet 1, kemudian ada sheet 2 dan sheet 3, itu merupakan lembar kerja yang sedang kita kerjakan. Oke, baiklah. Di sini saya juga sudah mempersiapkan ya agar lebih cepat. Jadi di sini saya akan lebih menjelaskan mengenai fungsi sambil kita belajar juga apa saja yang perlu dicatat ya. Oke, kita langsung saja. Pada kesempatan kali ini kan kita akan membahas mengenai laporan keuangan. Nah, laporan keuangan. Di sini saya mengambil yaitu laporan keuangan mingguan. Jadi yang pertama itu yang harus ada pada laporan ini yaitu judul. Judul itu wajib ada dan berada di atas ya, agar memperjelas isi dari apa yang hendak kita laporkan. Kemudian ada identitas, jangan lupa. Di sini saya merupakan laporan keuangan Karang Taruna ya, lebih tepatnya Karang Taruna Elang di Desa Karangpring, Sukorambi. Jadi di sini untuk identitasnya itu Karang Taruna Elang, dan jangan lupa memasukkan juga tanggal atau periodenya saya. Tanggalnya itu 6 sampai 12 Agustus 2021. Nah, sebelum kita lanjut, di sini kita akan sekaligus merapikan ya. Jadi kita blok dulu sampai dengan batas terakhir di sini C ya, sampai dengan kolom C. Kemudian kita merge and center. Ini fungsinya untuk menggabungkan beberapa sel menjadi satu. Nah, kemudian jika sudah, jangan lupa kita upload ya, tebalkan agar lebih jelas. Sama dengan yang identitas yang kedua itu Karang Taruna ya. Jadi kita blok juga sampai dengan C, kemudian merge and center. Jangan lupa di bold juga. Nah, di sini untuk tanggalnya juga atau waktu ya, keterangan waktunya itu di bold juga. Kemudian di merge and center dan di blok. Nah, kita lanjut. Di sini yang perlu kita perhatikan yaitu terkait dengan pelaporan. Yang pertama ada tanggal, harus ada tanggal. Kemudian nomor juga. Nomor ini agar lebih rapi juga. Kemudian ada tanggal, kemudian nama barang, ada satuan, ada harga satuan juga, dan ada jumlah barang ya. Ini jumlah barang. Kita dilebarkan. Nah, jumlah barang ada berapa jumlahnya, ada kredit, ada debit, ini ada saldo, dan keterangan. Keterangan ini berfungsi untuk menjelaskan. Misalnya di sini ada kas ya, misalnya ini keterangannya itu kas awal pada bulan per tanggal 6 Agustus 2021 seperti itu. Nah, kemudian di sini kita atur juga untuk lebarnya agar lebih rapi. Kita atur nomor, kemudian tanggal, nama barang juga kita atur semua. Jika sudah, kemudian kita blok. Di sini kita akan membuat
tabel ya, biar lebih bagus dan rapi juga. Jadi kita tabel, kemudian kita pilih insert. Di home saja ya, kita ke menu home, terus pilih yang di sini ya, tabel, dan klik all folders. Nah sudah ya, sudah terfolder semuanya. Nah di sini kas ini bisa kita tuliskan ya, tidak perlu kosong saja karena awal. Nah di sini ya, di bagian kredit itu kita tuliskan dulu, kredit itu yang hutang ya. Jadi kalau misalnya kita ada pengeluaran atau mengambil dana dari kas, itu masuknya ke dalam kredit. Nah untuk debit ini yaitu ketika kita punya pemasukan atau dana yang ada pada kita. Nah saldo ini tentunya jumlah atau sisa dari debit dikurangi dengan kredit. Nih contohnya, ini pada tanggal 6 Agustus 2021, kas yang dimiliki oleh Karang Taruna Elang ini ada sekitar 500.000. Nah untuk biasanya kan dalam tabel ini kan kalau menunjukkan uang itu menggunakan RP ya, keterangan RP. Jadi agar tampilannya ini menjadi RP, itu kita bisa klik kanan, kemudian pilih di format cell. Di sini kita milih currency, kemudian kita pilih di sini simbolnya sudah RP ya. Dan desimalnya, kalau kita ingin ditambah desimal atau di belakang koma ada berapa nol, itu boleh ditambah, tapi di sini tidak usah ya, nol saja. Oke, kemudian kita klik OK, kemudian di sini berubah ya, jadi ada RP-nya karena ini merupakan uang. Nah yang ini juga sama, kita klik kanan, kemudian format cell, currency, dan kita klik OK. Sudah berubah ya, jadi RP semua. Nah kemudian yang menunjukkan uang di mana lagi? Di sini, posisi di sini ya. Jadi kita blok dari kredit, saldo sampai ke bawah ya. Nah kita blok di sini, kemudian kita klik kanan lagi, kita format cell, klik currency, udah RP ya, sudah, kemudian kita klik OK. Jadi ya, jadi RP 500.000. Nah seperti itu. Nah di sini karena ini merupakan ya, jadi pada tanggal 6 September 2021 ini ada kegiatan yang mana kita itu atau Karang Taruna ini mengeluarkan dana, yang mengeluarkan uang untuk membeli air minum dan makanan ringan. Karena merupakan pengeluaran sehingga kita menuliskannya di kredit. Kita gunakan rumus saja ya, jadi sama dengan itu berfungsi untuk memasukkan fungsi. Jadi ketika kita mau hendak menggunakan fungsi itu harus menggunakan sama dengan terlebih dahulu. Kita klik sini, kemudian dikali dengan harga satuannya berapa, dan kita klik enter. Di sini 14.000 ya. Nah kemudian dari sini kita bisa tarik ke bawah ke sini. Nah ini ada yang tandanya pagar ya, biar terlihat berapa sih angkanya. Kita klik sini ya 2 kali. Nah, jadi berubah 150.000 sama dengan yang ini, sama saja. Nah, ini merupakan pengeluaran semua, jadi kita gunakan rumus kali ya, atau bintang. Ini udah kita klik enter dan kita tarik ke bawah. Nah seperti itu. Coba kita cek ya. Di sini pada tanggal 6 September 2021 membeli makanan ringan 1 kilogram, bisa harga per satuan itu 10.000. Kemudian di sini kita membeli 2 kilo, harganya 20.000. Jadi sudah benar ya untuk fungsinya. Bersama 15.000 2 kali jadi 30.000 seperti itu. Sama sudah. Nah di sini ternyata pada tanggal 9 September 2021 itu ada pemasukan dana dari iuran kas pengurus ya. Jadi karena ketambahan dana, kita tuliskan di sini. Misalnya mungkin per minggu iurannya 2.000 ya,
2.000 atau mungkin berapa gitu. Di sini jumlahnya kita buat 150.000 saja. Jadi semua pengurus sudah bayar sebanyak 150.000. Nah, 150.000 ya. Sini. 150.000 dapat. Nah, di saldo untuk yang di bagian awal ini kita tuliskan saja 500.000 karena masih awal ya. Jadi saldo yang tersisa itu 500.000. Klik enter. Nah, untuk di sini karena kita sudah melakukan pengeluaran ya, agar bisa dicek berapa sih harusnya yang tertera gitu setiap kita melakukan pengeluaran itu kita bisa menggunakan ini fungsi ya, sama dengan saldo kemudian dikurangi dengan kredit dan ditambah dengan debit kalau misalnya ada ya. Kemudian kita klik enter. Nah, kita lihat 500.000 dikurangi 14.000 sama dengan 486.000 ya. Nah, di sini kita bisa tarik dari sini. Tarik. Nah, 150.000. Jika kita tarik saja langsung. Nah, di sini ya bisa kita lihat. Per tanggal 10 September 2021 di mana kas dari Karang Taruna ini 272, namun pada tanggal 9 September itu ada tambahan dana ya di debit 150.000 sehingga ditambahkan 272.000 ditambah 150.000 sehingga untuk saldo yang ada itu 422.000. Nah, pada tanggal 9 September juga ini melakukan pengeluaran untuk membeli beberapa barang ya. Di sini ada kabel, lampu dan minuman, bisa lihat ya. Jadi dari saldonya yang tersisa untuk bulan pertama itu 422.000 dikurangi dengan 50.000 sehingga tersisa saldo 372.000. Nah, untuk saldo akhir pada minggu tanggal 6 sampai 12 Agustus itu saldo akhirnya yang tersisa itu sekitar 313.000. Agar lebih bagus tentunya kita perlu menggunakan jumlah ya. Jadi kita blok saja ke sini sampai dengan ini jumlah barang. Oke, kita blok, kemudian kita merge and center. Oh, ini lupa satu lagi. Nah, kita blok dulu, kemudian kita merge and center ya. Ini ada jumlah. Nah, untuk menghitung jumlah kita menggunakan fungsi sum. Sum buka kurung, dan dari sini ya kita blok ke bawah. Dengan sini ya kita tutup kurung, kemudian kita enter. Cek. Jadi pada minggu ini pengeluaran yang telah dilakukan oleh Karang Taruna Elang ini ada sekitar 337.000. Nah, untuk di sini sama juga seperti yang tadi, kita menggunakan fungsi sum ya. Sum kurung, dan dari sini ya kita jumlahkan semuanya berapa sampai sini, kita enter. Oke. Nah, untuk sisa saldo sisanya ya, jadi kita menggunakan di sini, kita lihat yang bersama itu menggunakan debit dikurangi dengan kredit ya. Jadi berapa pemasukannya dikurangi dengan berapa total pengeluarannya ada, udah kita enter ya. Ini bisa kita lihat sama ya hasil untuk saldo akhirnya ketika dihitung secara manual per satu satuan dengan yang langsung total itu sama saja. Nah, seperti itu. Kan tampilannya masih kurang bagus ya, jadi biar lebih bagus tidak lupa kita juga perlu mengeditnya lebih bagus lagi ya. Di sini kita blok, kemudian kita tengahkan, geser, nah ya, blok lagi,
Nah, misalnya di sini keterangannya itu kas awal tanggal 6 Agustus 2021 ya. Oh, ini Agustus. September ya, sama. Nah, September tanggal 6 September, ini sudah September ya, sama. Ada kas awal keterangannya, terus di sini biar lebih bagus ya, kita beri warna saja di sini. Bagian kas ini ya, kita beri warna. Nah, ini. Nah, di sini ya kita beri warna. Ini dia. Pakai fill color. Nah, kita beri warna hijau. Kemudian ini juga yang iuran juga yang dia berada di debit, kita beri warna hijau saja. Kelihatan ya. Setelah ini perlu kita buat juga ya, jelas. Nah, ini semua. Kemudian kita letakkan di tengah, lebih bagus. Nah, seperti ini. Nah, misalnya di sini ini iuran kas, jadi iuran bisa ditambah ya di keterangan iuran mingguan. Nah, bisa ditambah seperti ini keterangannya itu iuran mingguan ya, dan iuran mingguan. Nah, hal penting juga yang harus ada dalam laporan keuangan ini yaitu adanya si pembuat, tanggal dibuatnya kapan, kemudian ada keterangan yang melihat atau ketuanya ya. Jadi yang menyetujui dananya ini pelaporannya ditujukan kepada siapa. Kalau di sini bisa ketua ya, ketuanya di sini. Jadi kita tambahkan bendaharanya siapa namanya, kemudian ketuanya siapa. Nah, setelah itu baru nanti kita laporkan atau kita print kemudian kita laporkan. Ya, mungkin itu saja untuk kegiatan Microsoft Excel pada kali ini. Kalau misalnya memang ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih karena sudah menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.